Baik, hari ini kita akan membahas bagaimana posisi filsafat hukum di dalam filsafat secara keseluruhan, ya. Tetapi sebelumnya kita mengingatkan kembali apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, yaitu tentang karakteristik dari filsafat hukum, ya. Kita masih ingat kita sudah membicarakan tentang beberapa karakteristik, beberapa ciri dari filsafat hukum, ya. Yang pertama adalah kritis dan dinamis, ya. Kemudian yang kedua adalah radikal. Kemudian yang ketiga adalah koheren, ya. Kemudian rasional, komprehensif, masih apa lagi? Spekulatif, ya. Serta terakhir adalah bebas, ya. Nah, yang terakhir ini harus mendapatkan penekanan bahwa bebas di sini adalah bukan bebas sebebas-bebasnya, tetapi bebas di sini adalah tentu dengan menggunakan metode, ya, filsafat yang sesuai atau yang benar, gitu ya. Nah, itu yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba melihat atau membicarakan tentang objeknya, ya, objek filsafat itu apa sih, ya. Yang dikaji oleh filsafat itu apa, atau ini yang disebut sebagai objek kajian filsafat, ya. Nah, di dalam mengkaji tentang objek filsafat ini sebenarnya ada dua, ya, ada dua. Yang pertama adalah objek material, ya, atau objek substansi, ya. Nah, apa objek material atau objek substansi ini, ya? Yaitu adalah segala yang ada. Jadi yang dikaji oleh filsafat itu adalah segala yang ada, ya. Nah, yang ada itu apa, ya? Yang ada itu adalah yang sudah ada, artinya sekarang itu ada, gitu ya. Kemudian yang akan ada, ya. Sekarang belum ada, tetapi akan ada, ya. Nah, ketika kita bicara tentang akan ada itu kan berarti, ya, dalam tanda petik sudah adanya kepastian, ya, atau ya mendekati kepastian bahwa hal tersebut akan ada, ya, akan mewujud. Nah, tentu kepastian di sini adalah kepastian dalam artian manusia, ya, yang berarti relatif, ya. Kemudian yang ketiga, yang dikaji oleh filsafat itu adalah yang mungkin ada. Sekarang belum ada, ya. Dalam waktu dekat pun juga belum akan ada, ya. Belum akan ada. Tetapi dimungkinkan, ya, suatu ketika ada, ya. Nah, jadi objek kajian dari filsafat itu adalah segala sesuatu yang ada. Sedangkan yang ada itu bisa sekarang sudah ada wujudnya, ya. Bisa akan ada, dan bisa juga mungkin ada, ya. Nah, segala yang ada ini bisa saja dalam pengertian fisik, ya. Artinya yang disebut sebagai fenomena. Fenomena itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, bisa diraba, ya, secara fisik, ya. Bisa didengar, ya. Nah, itu fenomena, artinya segala yang ada secara fisik, ya. Dan segala yang ada yang disebut sebagai noumena, ya.
noumena. Jadi ada fenomena, ada noumena. Nah, noumena ini adalah segala sesuatu yang sifatnya non fisik atau metafisik, ya. Jadi dengan demikian tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, ya. Nah, itu sesuatu atau segala sesuatu yang sifatnya non fisik, yang sifatnya metafisik, ya, atau disebut juga sebagai noumena, ya. Nah, jadi filsafat itu mengkaji yang ada baik secara fisik maupun non fisik, ya, baik fenomena maupun noumena. Nah, ini yang pertama, ya, objek materialnya. Nah, kemudian yang kedua adalah objek formalnya. Objek formalnya. Objek formalnya apa? Yaitu adalah cara pandang, ya. Cara pandang atau metode atau epistemologi, ya, yang digunakan seseorang terhadap apa yang ada, ya, baik fenomena maupun noumena. Ya. Nah, jadi ini kalau kita kaitkan dengan perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, ya, bahwa ada cara berpikir, kemudian ada hasil berpikir. Nah, nanti akan gayut, ya, akan nyambung ke sana. Nah, sekarang mungkin contoh-contohnya, ya, contoh-contohnya dari objek material itu apa, objek formal itu apa, ya. Nah, contoh objek material dari filsafat tadi kan dikatakan bahwa objek material dari filsafat itu adalah segala yang ada. Baik karena kita ini sedang mempelajari filsafat hukum, maka coba kita terapkan, ya, objek material ini dalam ranah hukum. Ya. Nah, coba kita pikirkan objek material yang berupa hukum itu adalah hukum yang ada. Jadi yang dikaji oleh filsafat nantinya adalah oleh filsafat hukum, itu adalah segala yang ada. Ya. Nah, coba kita terapkan dalam ranah hukum. Segala yang ada itu apa? Ya. Untuk kita kaji nanti dari sisi filsafat hukum, ya. Yaitu adalah segala hukum yang sudah ada sekarang, ya. Segala hukum yang sudah ada sekarang. Apa saja? Ya, bisa Anda sebutkan undang-undang yang sudah lahir, yang sudah ada sekarang, gitu, ya. Atau konstitusi, ya, yang sekarang berlaku. Ya. Coba Anda berpikir, ya, ada konstitusi, ada undang-undang yang ada sekarang. Ya. Ada undang-undang perlindungan konsumen, ada undang-undang perdagangan, ada undang-undang hak cipta, ada undang-undang perjanjian internasional, ada undang-undang desain industri, ada undang-undang merek, ya. Ada undang-undang apa lagi? Undang-undang paten. Ya. Ya, silakan semuanya disebutkan, ya. Nah, itu hukum yang ada dalam pengertian yang sudah ada. Wujudnya bisa kita baca sekarang, ya, dengan judul tertentu, dengan nomor tertentu, ya, dengan pasal-pasal dan ayat-ayat tertentu. Nah, itu adalah segala sesuatu yang ada menurut filsafat hukum, filsafat, dan
menurut filsafat hukum, segala sesuatu yang ada itu adalah hukum yang ada sekarang, berupa undang-undang yang ada, berupa konstitusi-konstitusi yang ada. Gitu ya. Jadi kalau saya tanya, apa objek material dari filsafat hukum? Ya, oh, ada konstitusi, Pak. Ada undang-undang perjanjian internasional, Pak. Ada undang-undang jaminan produk halal ini yang sedang ramai dibicarakan sekarang, gitu ya. Oh, ada undang-undang tentang investasi, ya, yang sekarang dijadikan satu dengan undang-undang omnibus law, ya, dan undang-undang cipta kerja, ya. Nah, sebutkan semua atau berbagai macam undang-undang, ya. Nah, itu adalah segala sesuatu yang ada yang berupa hukum yang sudah ada, ya. Nah, sekarang yang kedua, objek material dari kajian filsafat hukum itu apa? Ya, yaitu yang akan ada, yang akan ada. Sekarang belum ada, sekarang belum ada, tapi akan ada. Dan akan ini kan sudah sedikit memberikan kepastian kepada kita, ya, kepastian dalam artian manusia. Nah, kepastian yang dimaksud di sini adalah bahwa sesuatu sekarang memang belum ada, ya, tapi dalam jangka waktu dekat mungkin belum ada. Dalam waktu dekat mungkin ada, ya. Bukan mungkin, ya, tapi akan ada. Coba contohnya seperti apa, ya? Sekarang belum ada, tapi dipastikan akan ada dalam jangka waktu dekat, ya. Misalnya tentang apa, ya? Sekarang berupa rancangan, ya. Sekarang kan berupa rancangan. Tetapi dipastikan beberapa bulan kemudian atau mungkin beberapa tahun kemudian itu akan menjadi undang-undang. Nah, ini yang disebut sebagai akan ada itu kira-kira sudah ada wujud draftnya, ya, sudah ada wujud draftnya, ya. Jadi dalam waktu yang tidak lama lagi bahwa draft itu akan mewujud menjadi undang-undang, ya. Apa ya yang sekarang sudah ada draftnya di katakanlah di DPR ataupun juga di Presiden, ya. Kalau beberapa waktu yang lalu kan draft undang-undang tentang ibu kota negara, ya, ibu kota negara. Nah, ini kan menjadi draft yang mungkin salah satu draft yang paling cepat menjadi undang-undang, gitu ya. Sama dengan omnibus law, ya. Omnibus law itu kan paling cepat itu, ya, hanya beberapa bulan saja itu dokumen yang ribuan halaman itu selesai dalam waktu yang sangat cepat, ya. Nah, itu artinya kalau kita bayangkan sebelum ada omnibus law, nah itu adalah contoh undang-undang yang akan ada, ya, atau undang-undang IKN yang akan ada. Tapi sekarang kan sudah ada, ya. Sudah ada. Berarti sekarang kita masukkan undang-undang IKN itu ke dalam hukum yang sudah ada, ya. Undang-undang omnibus law meskipun sekarang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, tapi kan sudah ada, ya, sudah ada. Nah, coba Anda bayangkan sekarang draft undang-undang yang ada sekarang, ya, yang akan menjadi undang-undang, ya. Kalau undang-undang tentang kekerasan seksual itu sudah ada belum, ya? Sudah lahir atau belum, ya, sekarang? Nah, kalau belum ada, ya berarti itu draft kan sudah cukup lama juga itu draft tentang kekerasan seksual, ya. Itu sudah ada draftnya dan dalam waktu yang tidak lama akan menjadi
undang-undang. Nah, itu contoh ya. Contoh itu yang dikaji oleh filsafat hukum itu adalah draftnya ya. Draftnya dikaji dulu oleh filsafat hukum. Ini layak nggak menjadi sebuah undang-undang ya. Apakah di dalamnya sudah ada unsur kepastian hukum? Apakah di dalamnya sudah ada keadilannya gitu ya. Apakah di dalamnya sudah terkandung juga kemanfaatannya bagi masyarakat ya. Nah, itu dikaji oleh filsafat hukum. Jadi kalau berbicara tentang objek kajian filsafat hukum, kategori pertama ya atau kategori yang kedua yaitu yang akan ada, kira-kira kalau kita mengkaji draft sebuah undang-undang, berarti kita sebenarnya sedang mengkaji hukum yang akan ada, sedang mengkaji undang-undang yang akan ada, atau diangkat lebih tinggi lagi ke dalam filsafat secara umum adalah kita sedang mempelajari sesuatu yang akan ada. Bisa dipahami ya? Itu kelompok kedua yaitu. Kemudian kelompok yang ketiga ya. Kelompok yang ketiga yang dikaji oleh filsafat atau khususnya oleh filsafat hukum itu adalah segala sesuatu yang mungkin ada ya. Nah, coba Anda pikirkan ya. Sekarang mungkin sekarang belum ada ya. Undang-undangnya belum ada. Dalam waktu dekat juga ya tidak akan ada gitu. Karena apa? Karena draftnya belum ada gitu ya. Belum ada draftnya. Nah, tapi ini sudah bisa kita kaji kemungkinan ini gitu ya. Kemungkinan ini. Ya, sekarang dengan adanya kemajuan teknologi yang luar biasa ya. Sekarang ini kan luar biasa perkembangan teknologi ya. Sampai saya sendiri dosen yang sudah senior kira-kira begitu ya. Ini sudah agak sulit untuk mengikutinya perkembangan teknologi sekarang. Jangankan teknologi yang lain ya, teknologi untuk administrasi akademik saja sudah agak sulit mengikutinya ya. Coba sekarang misalnya saya sebagai dosen itu harus berhadapan dengan berbagai macam aplikasi, berbagai macam aplikasi administrasi ya. Pertama, saya harus punya akun Sinta ya, Sinta 2 ya. Nah, untuk apa? Ya untuk supaya karya-karya saya bisa terlihat oleh publik ya. Apa saja sih Nandang Sutrisno ini udah bikin apa saja. Nah, itu di Sinta 2 itu akan kelihatan. Dia sudah punya ini dosen ini sudah punya karya tulis apa namanya? Sudah punya karya internasional belum ya, yang terindeks di jurnal-jurnal terindeks Scopus misalnya gitu ya. Nah, itu bisa dilihat di dalam Sinta 2 ya. Di dalam Sinta ya, di dalam aplikasi Sinta ya. Nah, itu mau bikinnya akun terus bingung ya. Bagaimana kemudian caranya memasukkan karya-karya kita itu akan ada yang otomatis ya, ada yang otomatis terbaca ya, seperti kalau dosen itu menulis di jurnal internasional yang terindeks Scopus itu langsung itu bisa dibaca oleh si Sinta ini gitu ya. Si Sinta ini akan baca, oh si Nandang Sutrisno itu ternyata baru menulis 7 karya internasional yang terindeks Scopus misalnya gitu ya. Itu kelihatan, nggak bisa bohong gitu ya. Nggak bisa bohong gitu ya, akan kelihatan ya. Kemudian juga oleh Sinta ini juga akan terbaca karya-karya yang lain yang yang diambil dari Google Scholar ya, di Google Scholar. Jadi tulisan-tulisan saya di jurnal-jurnal atau buku-buku gitu ya, itu terbaca selama itu diunggah di
apa, di media elektronik pasti terbaca itu ya oleh Google Scholar gitu ya. Nah, jadi bukan hanya yang terindeks Scopus saja, tapi juga karya-karya yang lain. Nah ini pun juga saya berpikir nih masih banyak karya-karya saya yang nggak terbaca gitu ya oleh Google Scholar atau oleh Sinta misalnya. Nah, terus caranya bagaimana? Nah itu udah bingung lagi itu. Buatnya bagaimana? Tapi kalau dosen-dosen yang muda itu gampang gitu ya, gampang sekali itu. Tapi kita dosen yang udah senior itu mesti harus berpikir bagaimana nih caranya, terus minta minta teman-teman dosen yang muda untuk mengupdate-nya itu bagaimana gitu ya. Ini kesulitan lagi. Kemudian aplikasi yang berikutnya adalah apa itu, ada yang disebut sebagai apa namanya, sister ya, sister. Di sister itu banyak hal yang di situ yang harus masuk ya. Ada yang disebut sebagai BKD ya. Jadi dosen ini mulai dari merencanakan membuat karya ilmiah sampai mengajarnya harus berapa SKS ya, membuat penelitian, kemudian membuat pengabdian pada masyarakat dan berbicara di berbagai seminar atau hanya sekedar ikut seminar, itu semua direkod di situ ya. Jadi kita bikin akun sister. Akun sister. Dalam akun sister juga dosen bisa juga menilai dosen lain gitu ya sebagai asesor. Nah, itu juga ada kolomnya sendiri. Kalau mau kenaikan pangkat atau jabatan juga diajukan lewat sister ya, macam-macam ya. Nah, jadi apa, sekarang itu dosen juga tidak bisa lagi dalam tanda petik ya bebas gitu ya dari aspek-aspek administrasi semuanya ya. Sudah ada sister, masih ada lagi untuk mengajar kan Anda tercatatnya itu kan di Google Classroom ya kan? Di Google Classroom. Nah, itu bagaimana agar terkonek dengan Google Classroom, kemudian bagaimana saya memberitahukan kepada Anda bahwa hari ini kita akan membahas apa ya. Kemudian dan bukan hanya di situ, bukannya di Google Classroom. Untuk bisa berhadapan seperti ini ternyata pakai Zoom ya, pakai Zoom, udah aplikasi lagi ya. Bagaimana menggunakan Zoom juga bagi dosen-dosen senior itu kan sesuatu hal yang tidak mudah gitu ya. Bagaimana mengoperasikannya. Bahkan masih ada dosen sekarang ini yang sudah sangat senior itu harus didampingi gitu ya. Ketika membuka Zoom itu bagaimana gitu ya. Itu luar biasa ya. Ada Zoom, ada Google Classroom ya. Kemudian ada Gateway juga ya. Ada Gateway. Jadi pemberitahuan mengajarnya di Classroom, mengajarnya di Zoom, presensinya di Gateway. Masih banyak lagi kalau saya cerita itu, apalagi saya sebagai dosen dosen negeri ya, dosen dari pegawai negeri yang diperbantukan di swasta yang di UI. Itu juga ada lagi ya. Ada lagi kita dinilai sebagai pegawai negeri, itu juga ada harus mengisi apa nama, sampai namanya saja sudah sulit gitu diingat gitu. Ada my pak, kemudian ada apa lagi ya, ini harus mengisi perencanaan, kemudian juga hasilnya harus dilaporkan juga. Belum lagi sebagai pegawai negeri banyak sekali ya yang harus dihadapi oleh dosen dari aspek administrasi ya. Makanya bagi dosen-dosen tertentu yang kesulitan di bidang administrasi juga akhirnya juga berpengaruh juga dengan kinerja mengajarnya begitu ya. Jadi saya pada awalnya itu bagaimana mengkonekkan
Google Classroom ke gateway saja sudah sulit begitu ya. Nah, sekarang begini, dari aspek hukum ya, sekarang mungkin beratus-ratus, beribu-ribu aplikasi ya, itu kan diciptakan sekarang kebanyakan kan oleh orang-orang muda gitu ya. Nah, itu pengaruhnya terhadap hukum itu bagaimana gitu ya. Karena seringkali juga kita tidak mengisi atau ketidakmampuan seseorang mengisi aplikasi tertentu ya yang digunakan itu sebagai alat untuk menilai, untuk menghukum gitu ya. Nah, aspek hukumnya bagaimana gitu ya. Karena seringkali asal ada aplikasi baru ya, lalu diterapkan meskipun juga belum sempurna gitu ya. Ketika kesulitan itu bukan hanya dihadapi oleh dosennya atau oleh pegawainya ya, tapi juga karena memang ketidaksempurnaan sistem. Tapi sudah digunakan sebagai alat untuk menjudgment ya, untuk menghukum, untuk memberikan sanksi misalnya. Nah, itu sesuatu yang dalam filsafat hukum mungkin harus dipertanyakan gitu ya. Kemudian sekarang ada lagi perkembangan terbaru itu kan metaverse ya. Betul ya, metaverse. Anda bisa mengkapling tanah sekian hektar di depan Istana Negara misalnya gitu ya, itu punyaku gitu ya. Bahkan Istana Negaranya saja bisa diklaim gitu ya di metaverse, itu punyaku no. Ini alun-alun Yogyakarta ini karena juga sudah dijual belikan gitu ya. Sudah dijual belikan ini. Anda bisa mengkapling, kemudian sudah dapat coupling itu bisa membangun di situ gitu ya, membangun bangunan itu di dunia maya gitu kan. Sudah ada dunia maya, di dunia maya juga ada dunia maya lagi gitu ya. Coba gimana ya? Dari sisi hukum, nah itulah yang disebut sebagai objek kajian itu yang mungkin ada di masa depan itu mungkin ada jual beli coupling itu di metaverse kan sudah terjadi juga ya. Ada yang sudah terjadi, ada yang masih itu sebenarnya masih di dunia khayal gitu ya. Tapi itu betul-betul dijual belikan. Kemudian sekarang kan sudah ada jual beli apa itu yang ada mahasiswa dari Semarang itu dia selfie terus tiap hari kalau nggak salah itu. Dan dijual ternyata laku gitu ya. Ternyata laku. Jadi sekarang itu yang dijual laku itu tidak hanya wajah ganteng atau wajah cantik gitu. Pokoknya dengan tampilan seperti apapun ternyata bisa dijual gitu ya. Dan itu laku dan anehnya juga ada yang beli gitu ya. Nah, itu kan kemajuan teknologi sekarang itu nanti akan membawa dampak terhadap hukum. Hukum itu akan semakin akan semakin tertinggal jauh di belakang gitu ya. Sehingga hukum itu bagaimana agar bisa menyesuaikan dengan kondisi kemajuan teknologi itu juga kan harus maju gitu ya. Nah, inilah ranah dari filsafat hukum, bukan hanya majunya saja tapi apa iya sih bagaimana kepastian hukumnya ya seorang yang membangun bangunan di depan Istana Negara misalnya, karena itu sudah di-coupling ya, itu izinnya bagaimana gitu ya. Tapi itu sudah terjadi di metaverse gitu ya. Belum lagi dunia hologram nanti ya. Jadi saya nanti tidak perlu datang ke kelas, meskipun Anda sudah ada di kelas gitu ya. Tentu ada perwujudan saya persis di situ ya, persis. Bedanya Anda tidak bisa menyentuh saya gitu ya, karena itu hanya berupa hologram gitu ya. Tapi betul-betul hadir di kelas itu, ya jalan-jalan di kelas, berbicara langsung dengan Anda gitu ya. Nah, itu hologram juga bagaimana. Nah, bagaimana kalau ada yang menggunakan figur saya kan sekarang kan sudah bisa ya. Ada yang menggunakan figur saya untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Itu juga sudah terjadi. Coba sekarang itu kan sudah bisa itu Obama itu
mantan presiden Amerika itu mau jajan bakso itu ucapan dari mulutnya itu juga sudah sama persis begitu ya. Nah, bagaimana itu kalau dijadikan sebagai apa sarana kejahatan ya? Rekaman kan sekarang sudah menjadi alat bukti di pengadilan ya. Kemudian nanti kalau betul-betul ada orang menciptakan misalnya figurnya seperti saya persis gitu ya, kemudian melakukan transaksi atas nama saya ya, nah itu dari semua bukti itu saya sudah tidak bisa mengelak gitu bahwa itu memang saya gitu ya. Tapi sesungguhnya itu dibuat oleh orang lain. Nah ini sesuatu yang mungkin ada ke depan ya. Itu contoh kajian filsafat ke depan itu bagaimana aspek kepastian hukumnya dari metaverse, bagaimana eh, dampak hukumnya atau konsekuensi hukumnya dari figur-figur yang ditampilkan di metaverse atau ditampilkan sebagai hologram misalnya gitu ya, atau teknologi-teknologi lain yang sekarang luar biasa perkembangannya gitu ya. Dan mungkin Anda eh, apa karena Anda tahunya sekarang gitu ya. Jadi teknologi yang Anda kenal seperti Zoom sekarang ini gitu ya. Mungkin tidak begitu aneh. Tapi saya tahun 2010 sampai 2014 itu kan menjabat sebagai wakil rektor 1 ya, sebagai wakil rektor 1 di UII. Nah, waktu itu UII membuat suatu aturan bahwa dosen diperbolehkan untuk memberikan kuliah secara daring seperti ini gitu ya, sebanyak 25% ya, 25% dari seluruh pertemuan kuliah. Nah, tapi apa yang terjadi hampir tidak ada yang menggunakan gitu ya. Para dosen tetap saja menggunakan tatap muka secara 100%. Hanya prodi tertentu kalau tidak salah teknik informatika itu sudah ada yang menggunakan begitu ya. Nah, artinya apa? Artinya waktu itu teknologi Zoom itu belum dikenal luas ya. Belum dikenal luas seperti sekarang ini. Masih ada kesulitan-kesulitan. Teknologinya itu masih mahal sekali ya. Masih mahal sekali. Pakai teknologi untuk telekonferensi itu. Untuk telekonferensi itu peralatannya mahal sekali gitu ya. Mahal sekali. Nah, UII sudah menyediakan juga untuk telekonferensi waktu itu ya. Kalau dikatakan UII itu selalu mengupdate teknologi itu termasuk yang cepat gitu ya. Nah, tapi meskipun sudah disediakan teknologinya gitu ya, tapi sering gangguan lah, sering kesulitan-kesulitan teknis yang lain itu dihadapi gitu ya. Akhirnya para dosen itu tidak menggunakan tidak memanfaatkan yang 25% itu perkuliahan di daring gitu ya. Nah, tetapi ternyata hadirnya COVID-19 ya, hadirnya COVID-19 ini memaksa semua dosen itu memakai daring ya. Nah, akhirnya ya semua belajar dan pada umumnya sekarang dosen sudah bisa menguasai teknologi Zoom. Tapi masih ada 1-2 dosen yang sampai sekarang itu masih mengalami kesulitan ya, sehingga perlu pendampingan ya. Nah, ini ingin saya sampaikan ya bahwa dunia teknologi itu sudah sangat cepat ya, sudah sangat cepat. Dan tentu dampak-dampaknya itu terhadap hukum bagaimana ya. Nah, ini boleh menjadi kajian dari filsafat hukum ya. Nah, jadi adanya artificial intelligence misalnya itu saya membimbing mahasiswa yang menulis tentang itu gitu ya, dengan istilah-istilah yang sangat baru bagi saya gitu, istilah-istilah teknologi bagi saya itu luar biasa, ternyata mencengangkan ya kemajuan-kemajuan teknologi ini. Nah, ini bagaimana sih hukum menghadapi
sesuatu yang mungkin ada di masa depan. Sekarang belum ada, katakanlah ya, undang-undang tentang artificial intelligence, undang-undang tentang penggunaan metaverse ya, bagaimana pengaturan metaverse ya dalam oleh negara misalnya ya, bisa nggak melarang gitu seseorang mengkapling tanah di dekatnya istana negara gitu, di metaverse gitu ya. Kalau dalam dunia nyata kan udah nggak mungkin gitu ya. Tapi di metaverse kan bisa mengklaim gitu ya, ini punya saya ini tanah di dekat istana negara. Bahkan istana negaranya sekarang sudah saya beli gitu ya. sudah ada sudah dijual belikan misalnya gitu. Sekarang istana negara itu sudah punya saya. Nah, jadi di dunia metaverse itu bisa mengklaim. Nah, persoalan-persoalan hukumnya, apa iya seseorang bisa mengklaim misalnya istana negara ya untuk kepentingannya sendiri gitu, meskipun itu di dunia metaverse. Nah, ini persoalan hukum yang yang mungkin ada di depan gitu ya. Nah, itu contoh-contoh dari apa yang disebut sebagai objek kajian dari filsafat hukum ya. Bisa difahami ya. Jadi sekali lagi, objek filsafat itu adalah segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang ada itu bisa yang sekarang ada, ya, artinya wujudnya sudah ada. Kalau itu berupa hukum, ya ada undang-undangnya dengan nomor sekian, dengan judul apa, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang akan ada. Hukum yang akan ada, misalnya adalah draftnya sudah ada, tapi belum ditandatangani oleh oleh DPR, belum disahkan oleh Presiden, ya. Nah, itu eh, hukum yang akan ada atau yang akan ada. Jadi objek kajian yang akan ada, hukum yang akan ada. Kemudian hal-hal yang terkait dengan metaverse, dengan artificial intelligence, dengan teknologi-teknologi tinggi, misalnya itu ya. Sekarang belum ada pengaturannya di dalam wujud draft gitu ya. Berarti kan belum akan ada ini. Tapi itu mungkin saja di suatu ketika itu mungkin terwujud gitu ya, pengaturan tentang metaverse. Di dalam dunia metaverse tidak boleh mengklaim objek-objek yang berupa bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas negara misalnya begitu ya. Nah, itu wujud pengaturannya yang akan datang gitu ya. Bisa saja seperti itu. Jadi mungkin saja terjadi gitu ya. Pengaturan tentang hologram misalnya gitu ya. Tidak boleh seseorang itu menciptakan hologram orang lain gitu ya. Tidak boleh menggunakan hologram yang bersangkutan ya, untuk kepentingan-kepentingan kejahatan dan lain sebagainya. Jadi bisa saja mungkin saja suatu ketika akan ada hukum yang demikian gitu ya. Baik, itu objek material dari filsafat, termasuk filsafat hukum ya. Nah, sekarang kita beralih ke objek formalnya ya. Objek formal itu apa? Ya tidak lain adalah cara pandang ya. Atau epistemologi ya. Metode ya. Bagaimana seseorang ya, memandang sesuatu yang ada tadi ya. Jadi objek materialnya kan sesuatu yang ada ya. Nah, sekarang bagaimana orang memandang segala yang ada tersebut ya. Jadi baik yang sifatnya fisik atau fenomena, atau juga non fisik atau nomena ya. Nah, ini kalau kita
berbicara tentang cara pandang, ya, kalau kita berbicara tentang metode berpikir sebenarnya gitu ya, seseorang terhadap sesuatu, ya, maka inilah yang disebut sebagai objek formal, objek formal dari filsafat. Nah, dalam filsafat hukum bagaimana wujud objek formalnya itu? Ya tidak lain adalah berupa aliran-aliran, ya, filsafat hukum. Intinya adalah aliran-aliran itu sebenarnya adalah bagaimana seseorang ahli hukum memandang fenomena atau nomena hukum. Bagaimana seorang eh, yang mempelajari filsafat hukum, ya, memandang keberadaan omnibus law, ya. Bagaimana ahli hukum atau ahli filsafat hukum, atau bukan ahli pun juga, pokoknya yang pemerhati filsafat hukum ketika memandang undang-undang IKN, undang-undang ibu kota negara misalnya. Bagaimana seseorang memandang draft sebuah undang-undang, ya. Bagaimana seseorang memandang teknologi, ya, yang dikaitkan dengan hukum. Ya. Nah, ini sebenarnya adalah cara pandang seseorang terhadap hukum, yaitulah yang menjadi objek formalnya, ya, dari filsafat hukum, ya, atau dari filsafat pada umumnya, dan khususnya adalah filsafat hukum, ya. Nah, ini penting untuk kita ketahui, ya. Nah, setelah kita tahu objek material dan objek formalnya, ya, maka kita akan tahu, ya, bahwa dari memikirkan tentang segala sesuatu itu akan menghasilkan hasil pemikiran atau produk pemikiran dari para ahli. Nah, disitulah kita akan melihat bagaimana hasil dari sebuah proses filsafat, termasuk filsafat hukum, ya, dan bagaimana metode-metode yang dikembangkan oleh para ahli dalam berpikir, dalam memikirkan objek material tersebut. Nah, itulah yang disebut sebagai objek formal, ya. Contohnya aliran-aliran di dalam filsafat hukum itu kan misalnya adalah tentang positivisme, ya, positivisme misalnya, ya, atau tentang naturalisme, ya. Jadi bagaimana orang memandang hukum itu dari kacamata hukum alam, ya, yang disebut sebagai hukum alam, ya. Ada lagi yang disebut sebagai disebut sebagai aliran hukum historis misalnya, ya. Jadi dilihat dari sejarah hukumnya, ya. Bagaimana kok di Yogyakarta katakanlah yang boleh menjadi gubernur itu hanya dari keluarga keraton misalnya. Itu kalau dipikir dari metode berpikir yang lain-lain nggak akan ketemu misalnya gitu, ya. Tapi dari sisi historis itu seseorang akan bisa memahami bagaimana timbulnya ketentuan hukum yang hanya mengakomodasi gubernur itu dari keluarga keraton misalnya. Masih
Ada lagi aliran-aliran yang lain yang akan kita pelajari nanti, tetapi kita pertama itu harus memahami dulu sebenarnya posisi filsafat hukum itu di mana, kan begitu ya. Filsafat hukum itu di mana? Ini mungkin yang harus kita temukan terlebih dahulu ya. Maka dari itu untuk menemukan di mana sesungguhnya letak filsafat hukum ya, kita harus memahami dulu tentang pembidangan filsafat ya. Dalam PowerPoint yang sudah saya share itu Anda bisa melihat berbagai bidang filsafat ya. Ada epistemologi, ada etika, ada estetika ya, kemudian ada metafisika, ada politik ya, filsafat politik gitu ya, ada filsafat agama, ada filsafat pendidikan, dan juga ada filsafat hukum ya, dan seterusnya ya. Banyak para ahli yang mengkategorikan pembidangan filsafat-filsafat itu secara berbeda-beda begitu ya. Ada juga yang secara detail ya, seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Ada juga yang sedang-sedang saja ya dalam membagi bidang filsafat ya. Misalnya adalah ada yang mengkategorikan sebagai filsafat ada, gitu. Ternyata itu kajian terhadap objek material ada itu juga bisa dijadikan sebagai pembidangan filsafat, yaitu yang mengkaji sesuatu yang ada, ya baik metafisika maupun fisika, gitu ya. Kemudian ada filsafat mutlak, ya, ada filsafat alam, ada filsafat tentang manusia, ada filsafat tentang tingkah laku atau etika, dan juga ada filsafat budi pekerti ya, yaitu logika ya. Nah, lalu setelah coba diposisikan ya, di mana sesungguhnya letak filsafat hukum. Nah, ada yang mengkategorikan bahwa filsafat hukum itu adalah filsafat ada ya, yang sifatnya khusus. Jadi filsafat yang ada yang sifatnya khusus, yang tidak mutlak, ya, yang tidak mutlak. Dan yang tidak mutlak ini, filsafat ada khusus yang tidak mutlak ini adalah yang terkait dengan manusia, ya. Jadi bukan dengan alamnya, tapi hanya yang terkait dengan manusianya. Nah, di dalam filsafat yang mengkaji tentang manusia itu ada antropologia, ya, kemudian ada etika, dan ada logika. Nah, di mana ini hukum itu ya? Nyantolnya di mana ya? Meskipun sebenarnya secara umum pandangan pribadi saya bahwa filsafat hukum itu ada di semua bidang, ada di semua ada di semua objek gitu ya. Tetapi kalau melihat petanya secara khusus, maka ada yang mengkategorikan bahwa letak filsafat hukum itu adalah adanya pada filsafat manusia yang berupa etika ya. Nah, jadi ranah dari filsafat hukum itu sebenarnya ada pada ranah filsafat etika ya. Nah, etika itu tentang baik dan buruk ya, atau tentang moral ya, tentang moralitas ya. Nah, sedangkan etika itu banyak dipengaruhi keadaan sekitar ya, baik buruk menurut orang Indonesia mungkin saja akan berbeda dengan baik buruk menurut orang Amerika gitu ya. Seseorang yang melewati orang lain kalau di Indonesia, khususnya di kalangan orang Jawa ya, dia harus menundukkan sedikit kepalanya gitu ya, dengan sikap tertentu gitu ya. Tapi di Amerika orang mau lewat aja gitu, nggak usah membungkuk, nggak usah ngasih senyum atau apapun gitu. Apalagi yang tidak kenal kalau kita senyum itu malah akan dianggap aneh gitu ya. Nah, itu kan berbeda antara baik buruk di suatu negara dengan negara yang lain. Bahkan di satu negara sendiri bisa jadi
baik buruk itu berbeda. Tapi inilah ranah moral. Moralitas itulah tentang baik dan buruk, ya, tentang eh, hubungan antara laki-laki dan perempuan misalnya, katakanlah seringkali orang Timur itu menganggap bahwa hubungan pranikah itu atau sebelum nikah itu adalah sesuatu yang tidak bermoral gitu ya. Tapi sebaliknya di dunia Barat ya tertentu itu pun begitu ya, tidak menjadi sesuatu yang buruk kalau itu dilakukan secara suka sama suka gitu. Nah inilah yang sering banyak menimbulkan pro kontra antara dunia Barat dan dunia Timur ya. Di dunia Timur hubungan seksual itu hanya bisa dilakukan setelah ada surat gitu, setelah ada selembar surat gitu ya, atau satu buku kecil ya, buku nikah gitu ya. Nah, sedangkan di dunia Barat membedakan antara perkawinan dengan pernikahan lah kira-kira begitu ya. Nah, selama itu tidak ada pemaksaan, selama itu suka sama suka, itu bukan pelanggaran moralitas di dunia Barat begitu ya. Nah, maka jangan sampai Anda ketika di Amerika atau di Australia atau di negara-negara yang kategorinya adalah orang-orang dari dunia Barat, gitu. Jangan sampai kita mengatakan, wah enak ya di dunia Barat itu boleh sebelum nikah boleh berhubungan terlebih dahulu gitu ya. Nah itu mereka akan marah gitu ya. Karena apa? Karena pernikahan itu sesuatu yang serius ya, dan hubungan antar laki dan perempuan itu adalah bukan urusan main-main begitu ya. Nah, jadi hati-hati juga kita jangan sampai mengatakan bahwa mereka tidak bermoral gitu ya. Karena itu hanya menurut moralitas kita ya. Nah, jadi ini tentang hukum itu sekali lagi posisinya ada pada filsafat manusia yang berkaitan dengan etikanya ya, sedangkan antropologi itu ya berkaitan dengan manusianya itu sendiri ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, loh kok ada pada ranah etika, padahal filsafat itu kan juga ada pada ranah logika. Ya, tentu saja pertanyaan seperti itu tidak salah ya. Nah, ini hanya memetakan saja ya, bahwa hukum itu adanya pada ranah filsafat etika ya. Nah, saya kira mungkin hari ini kita sampai di sini sehingga tahu posisi filsafat hukum itu di mana, dan tadi saya sebutkan beberapa aliran itu menunjukkan sebagai objek formal dari filsafat hukum ya. Jadi objek materialnya sesuatu yang ada, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada ataupun yang mungkin ada, tapi objek formalnya adalah bagaimana orang berpikir tentang hukum ya, atau tentang sesuatu ya. Kalau di bidang hukum ya tentang hukum, baik hukum yang sekarang ada, hukum yang sudah ada draftnya dan mungkin akan diundangkan beberapa hari, beberapa bulan, atau beberapa tahun ke depan gitu ya. Tapi ada juga yang sekarang mungkin yang sekarang belum ada wujudnya, juga belum ada draftnya, tetapi itu sangat mungkin di masa depan untuk lahir. Nah, saya kira ini untuk hari ini ya.